Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana tanggapan Ustaz tentang Ustaz Gaul yang sedang viral saat ini yang mengatakan istri Nabi Aisyah itu anak gaul, traveler banget dan syarat wanita soleha beratnya 55 kg. Kemudian serta mengatakan Nabi Musa adalah premannya para nabi. Apakah benar seperti itu dan bagaimana sikap kita seharusnya menanggapi hal tersebut? Allah alam, saya lihat ya beliau yang mengucapkan hal ini tentunya kalau kita husnudzan tidak bermaksud mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apalagi bermaksud mencela Nabi Musa alaihissalam. Ya, dai tidak mungkin berniat demikian karena barang siapa yang berniat mengejek Nabi Musa alaihissalam maka dia kafir dengan ijma ulama. Dan saya tidak rasa, kita harus adil, saya tidak rasa dia berniat mengejek Nabi Musa atau mengejek Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi bagaimanapun perkataan tersebut tidak pantas diucapkan kepada seorang nabi ya. Karena preman ya dalam bahasa kita pun jelek artinya. Ya, antum lihat kamus bahasa Indonesia preman juga artinya apa? Jelek. Coba kita lihat sebentar ya. Apa makna preman? Kebetulan saya punya kamus di sini. Kalau ada makna yang baik kita bawa kepada makna yang baik. Tapi kalau maknanya buruk, tidak ada makna yang lain kecuali buruk. Ya, tidak boleh kita menggunakan lafal tersebut untuk seorang nabi yang mulia. Preman. Preman sebutan kepada orang jahat, penodong, perampok, pemeras dan sebagainya. Ya. Jadi Allah alam, jadi makna tersebut yang dikenal juga oleh masyarakat kita secara bahasa Indonesia dan secara urf masyarakat juga makna yang buruk. Maka tidak pantas kita ucapkan tentang Nabi Musa alaihissalam meskipun maksudnya adalah mungkin Nabi Musa sangat jago ya, sangat hebat dalam berkelahi, tapi tetap saja kalimat preman tidak cocok diucapkan kepada nabi yang mulia Nabiullah Musa alaihi salam ya. Kemudian berkaitan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya, kita ingin mengkritiki masalah yang disebutkan tentang ibunda Aisyah. Disebut dengan apa? Cewek gaul atau anak gaul ya. Cewek gaul ya. Cewek gaul juga saya rasa tidak pas. Maknanya juga konotasinya buruk ya. Sebut cewek gaul seakan-akan suka keluyuran ya, suka keluar sana keluar sini. Dan saya rasa tidak ada seorang pun berdoa ya Allah jadikanlah putriku cewek gaul. Ya. Ada yang berdoa seperti itu? Saya rasa tidak ada ya. Ya Allah jadikanlah putraku preman. Saya rasa tidak ada ya. Maksudnya konotasinya jelek. Dia sana rasa maksudnya dia tidak ingin menjelekkan ibunda Aisyah. Tapi maksudnya Aisyah itu mudah bergaul. Mungkin maksudnya demikian ya. Tapi bagaimanapun konotasi cewek gaul itu kurang baik. Adapun kalimat traveler ya ini juga makna konotasinya juga kurang baik karena istri-istri Nabi biasanya di rumah, tidak keluar rumah ya. Mereka mengamalkan firman Allah waqarna fi buyutikunna ya, menetaplah di rumah-rumah kalian ya. Mengatakan Aisyah adalah traveler ini kurang pas ya. Sebaiknya diklarifikasi, diperbaiki ya. Ini lebih baik ya daripada bertahan dengan kalimat-kalimat seperti ini ya. Tidak pantas dikatakan seperti itu bagi orang-orang mulia, para penghuni surga seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian masalah berat Aisyah 55 kg ya. Ini lebih aneh lagi ya. Dari mana dia tahu berat Aisyah 55 kg ya? Mungkin dengan penelitian saya tidak tahu apa dalilnya bahwasanya ibunda Aisyah beratnya 55 kg. Tidak ada dalilnya sama sekali ya. Tidak ada. Adapun berdalil dengan mengatakan kerandanya 55 kg. Taib, kalau kerandanya 55 kg apa hubungannya dengan Aisyah 55 kg? Kenapa beratnya Aisyah disamakan dengan berat keranda? Pertama, sebelum menyamakan berat Aisyah dengan berat keranda, dari mana Anda tahu bahwasanya keranda beratnya 55 kg? Paham? Keranda di zaman Nabi siapa yang tahu? Kayak apa bentuknya? Sedangkan sok nabawi saja, ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana ukurannya. Padahal itu ukuran syar'i untuk mengukur zakat. Itu pun khilaf di kalangan para ulama seberapa ukurannya. Apalagi keranda yang tidak berkaitan dengan masalah syariat. Pernahkah Anda melihat keranda di zaman Nabi SAW? Berapa beratnya pun tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui. Terus apa hubungannya berat keranda dengan berat Aisyah? Memang kalau keranda beratnya 55 berarti Aisyah beratnya 55. Apa hubungannya? Secara logika juga nggak masuk.
Apa hubungannya berat Aisyah dengan berat keranda? Ya. Terus Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadisatul ifk, kisah waktu beliau dituduh berzina, ya, karena beliau terlambat, akhirnya para sahabat mengangkat keranda. Mereka menyangka Aisyah berada di atas keranda, padahal tidak ada, ya, karena Aisyah tubuhnya ringan, ya, sehingga mereka menyangka Aisyah tidak ada, keranda dinaikkan di atas onta, kemudian onta berjalan. Para sahabat menyangka Aisyah sudah ada di dalam keranda yang mungkin tertutup sehingga tidak kelihatan ada orangnya atau tidak, ya. Aisyah waktu mengatakan wa kanatin nisa khifafan, waktu itu para wanita kurus-kurus, ya. Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya saya juga kurus tatkala itu, ya, sehingga tatkala tidak di atas keranda orang-orang menyangka saya sudah ada, padahal saya tidak ada, ya. Tapi bagaimanapun tidak bisa kita tentukan berat Aisyah 55, bisa jadi di bawah 55. Bisa jadi lebih daripada itu, ya. Tidak perlu kita bikin nominal angka tertentu yang kita tidak punya dalil akan hal tersebut, akhirnya kita terjerumus dalam kedustaan. Terus dalam hadis yang lain Abu Daud dan yang lainnya, Aisyah bercerita bahwasanya Nabi SAW pernah mengajak Aisyah lomba lari. Kemudian, ya, waktu Rasulullah berjalan dengan para sahabat, ya, kemudian Rasulullah berkata, "Taqaddamu, kalian jalan di luar." Kalian jalan di luar. Setelah para sahabat jauh, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, ta'ali usabikka." Mari kita lomba lari. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian lari bersama Aisyah. Kata Aisyah, "Wa kuntu jariyatan lam ahmilul laham wa lam abdun." Aku adalah seorang remaja yang aku tidak badanku tidak gemuk, ya. Maka waktu lomba lari Aisyah menang, ya. Aisyah menang. Kemudian berjalan waktu yang lama sampai Aisyah lupa kalau pernah lomba lari dengan Nabi waktu itu. Berarti sudah berjalan waktu yang lama. Sampai waktu falamma kuntu ahmilul laham, tatkala aku gemuk, kata Aisyah. Dan ditafsirkan oleh para ulama syurahul hadis bahwasanya tatkala aku gemuk, maka Rasulullah SAW mengajak aku lomba lari lagi. Ternyata aku kalah. Maka Nabi tertawa, kata Nabi SAW, "Hadhihi bitilk." Ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Ya, Rasulullah sambil tertawa. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW pernah gemuk setelah itu. Ya, kalau dahulu 55 berarti sekarang 75 begitu. Ya, kita nggak tahu waktu dia kurus beratnya berapa, ukuran gemuknya juga ukurannya berapa, ya. Jadi mungkin beliau bercanda, bikin lucu, ya. Mungkin niatnya baik, tapi saya katakan bagaimanapun seorang harus menjaga syariat, jangan sampai bercanda tapi yang keliru. Dan ini contoh canda yang keliru. Tidak ada hubungan antara kesolehan seorang wanita, ya, dengan berat atau kurus. Setelah saya timbang ternyata saya tidak soleha. Jadi nggak ada hubungannya antara berat seseorang, ringannya seorang dengan kesolehan dan ketakwaan. Bisa jadi seorang wanita gemuk tapi dia soleha, bisa jadi seorang wanita kurus ternyata bejat luar biasa, ya. Baik.